Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa perubahan hanya bisa terjadi jika semua merasa terlibat, semua mau terlibat, lalu kerja bersama dan mulailah itu bergulir. Hanya dengan kerja itu perubahan bisa terjadi. Tapi kalau kita hanya urun angan saja, kita berbagi ide gagasan, sulit sekali. Tetapi sebagian dari kita menganggap bahwa apa yang kita kerjakan turun tangan hanya terkait dengan aktivitas politik. Rasanya tidak. Ini adalah terkait dengan aktivitas kita terlibat di berbagai macam urusan yang menyangkut bangsa kita, yang menyangkut masyarakat kita. Ide tentang turun tangan sendiri benarnya dari dulu awalnya tidak langsung terkait dengan aktivitas politik. Ada sebuah masalah, jangan hanya menyampaikan apa yang seharusnya dikerjakan, tapi kerjakanlah. Karenanya, sekarang sesudah lewat dari musim kampanye, lewat dari aktivitas-aktivitas politik langsung, sekarang kita melihat di lingkungan kita masing-masing. Kita lihat di masyarakat kita, apa yang kita bisa kerjakan. Justru inilah kesempatan bagi kita untuk memastikan bahwa kita semua tidak hanya duduk diam, tapi kita semua terlibat. Banyak hal yang bisa dikerjakan. Kita ada beberapa ide untuk kita bisa jalankan sama-sama, tapi sekarang masih dalam fase penggodokan. Nanti kita diskusikan sama-sama untuk mematangkannya. Mengapa demokrasi bisa berjalan di sebuah tempat dan gagal di tempat lain? Ternyata yang membuat itu jalan atau tidak adalah jumlah interaksi yang ada di masyarakat, jumlah arisan, jumlah pengajian, asosiasi, jumlah kelompok-kelompok masyarakat, organisasi-organisasi kecil-kecil yang ada di seluruh masyarakat. Kan nampaknya kecil-kecil asosiasi-asosiasi itu, tapi itulah makin banyak asosiasi itu, makin tinggi sosial kapitalnya, dan itu makin bisa mendorong agar demokrasi berfungsi dengan baik. Nah, kita sebagai bagian dari masyarakat sipil bisa melakukan banyak hal untuk membuat proses demokrasi, proses permasyarakatan ini berjalan dengan baik. Jadi, kita akan terus aktivitas di turun tangan dengan berbagai macam ide yang teman-teman nanti bisa berbagi juga. Dan insya Allah dengan cara begitu, maka semangat kita untuk tak hanya urun angan, tapi juga turun tangan, akan bisa kita realisasikan terus. Selamat bekerja buat semua teman-teman, selamat beraktivitas. Insya Allah kita selalu menjadi bagian yang membuat Indonesia lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat masjid, fa'aina tadhhabun? Itu pertanyaan yang disampaikan oleh di Al-Quran, ya. Kemudian mempertanyakan, tentu bukan pertanyaan yang jawabannya absurd, tapi jelas, ya. Kita kan bicaranya hitam putih. Kalau bicara kebenaran, maka ada ketidakbenaran. Ketika kita bicara yang hak, maka ada yang batil. Kan begitu dalam kehidupan kita yang kita jalani sehari-hari. Maka ketika kita melihat bagaimana sepak terjang dari Mahkamah Konstitusi dan orang-orang pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, pertanyaan ini saya kira berlaku juga. Fa'aina tadhhabun? Hendak kemana kalian akan pergi? Surga atau neraka? Tentu ini kita pertanyakan pada orang-orang yang sudah jelas-jelas melihat bahwa itu adalah cacat hukum, tapi tetap masih dibela. Siapa lagi kalau bukan Yusril Izzah Mahendra? Maka pertanyaan ini penting. Fa'aina tadhhabun? Hendak kemana kalian pergi? Kita akan coba. Ada sebuah tulisan menarik. Nanti kita akan rangkai dengan kabar-kabar terkini. Dari Yasir Arafat Hazid. Jika ada sebuah teks pertanyaan tanpa jawaban di dalam Al-Quran, itu menunjukkan adanya jawaban penting yang harus ditanggapi. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Hendak kemana kalian akan pergi? Fa'aina tadhhabun? Adalah sebuah pertanyaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terdapat di surat At-Takwir ayat 26. Sebegitu sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya sampai dia bertanya, "Hendak kemana kalian pergi?" Ayat ini seperti mengingatkan kita tentang visi dan misi kehidupan kita. Untuk apa kita dilahirkan ke bumi? Bekal apa saja yang sudah disiapkan untuk menjalani hidup? Berapa banyak amal yang sudah kita lakukan selama hidup?
Apa tanggung jawab di balik semua kehidupan ini? Apakah kadar pahala lebih banyak dibanding dosa? Atau jangan-jangan dosa yang mendominasi? Tentu ini pertanyaan juga untuk kita semua. Menurut tafsir ringkas di Kementerian Agama RI surah At-Takwir ayat 26 ini tentang pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, kemana kamu akan pergi? Jalan mana yang akan kamu pilih untuk menemukan kebenaran? Tidak ada yang lebih terang daripada jalan yang dijelaskan oleh Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu untuk kebaikan manusia, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ini seringkali kita menganggap, apalagi orang-orang liberal yang mencoba memisahkan ini urusan dunia bukan urusan akhirat. Tidak ada. Seluruh urusan dunia itu adalah urusan akhirat. Mereka yang berbuat baik akan mendapatkan pahala dan surga, dan yang berbuat jahat akan mendapatkan dosa dan neraka. Surat At-Takwir adalah surat 81 dalam Al-Quran. At-Takwir bermakna menggulung yang diambil dari kata dasar kuwirat. Pada ayat pertama surat ini, surat At-Takwir adalah salah satu surat yang menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat dan untuk menegaskan bahwasannya pada hari tersebut setiap jiwa mengetahui apa yang telah dia kerjakan selama di dunia. Seluruh bicara, tangan kita bicara, kaki kita bicara, bukan sekedar mulut. Maka fa'aina tazhabun, ke surga atau ke neraka? Maka ini yang kita pertanyakan pada Yusril Izzah Mahendra CS dan kawan-kawannya. Ya tentu kita tahu sebagian besar yang muncul terdepan dari para pembela penasehat hukumnya 02 memang non muslim ya. Otto Hasibuan, kemudian siapa lagi itu Hotman Paris, Oce Kaligis dan seterusnya. Tapi minimal Yusril yang di depan, yang kita tahu bahwa dia juga adalah ketua partai Islam. Tapi mencela-mencela omongannya. Tapi tidak jelas. Pagi kedelai, sore tempe. Ini yang terus kita ingatkan sebagai sesama muslim. Peringatan dari Allah. Fa'aina tazhabun. Mari kita rangkai ini dalam sebuah kisah-kisah yang terkini. Bukan hanya 01 tapi 03 pun makin keras. Politikus PDIP serukan rakyat dan mahasiswa duduki MK untuk meminta pilpres ulang tanpa Gibran. Gibran lantas bertanya, mau sampai kapan diulang katanya? Sampai jagoannya menang. Lah itu pikiran picik. Kita tidak berpikir ke situ. Kita berpikir bukan soal kalah atau menang, tapi prosesnya yang harus jujur dan adil. Hasil itu bukan urusan manusia. Hasil itu urusan Tuhan. Allah sudah takdirkan. Tapi syaratnya manusia ikhtiarnya maksimal. Ikhtiar itu proses. Maka kita sedang berproses ini secara maksimal. Kita tunjukkan kecurangan-kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Mulai dari menggolkannya Gibran, sampai pengerahan aparat, intimidasi, iming-iming dan sebagainya. Maka politikus PDIP pun mengingatkan ini. Bahkan diperkirakan, ini Betor yang bicara ya, kader yang sangat dekat dengan almarhum Taufik Kimas. Diperkirakan puluhan ribu mahasiswa pemilik masa depan bangsa akan berhari-hari ke kantor Mahkamah Konstitusi. Mereka akan menuntut agar kemurnian undang-undang syarat umur pemilihan presiden dan wakil presiden dikembalikan kemurniannya. Ini yang merusak konstitusi. Keputusan MK yang meloloskan Gibran menjadi cawapres. Dan sekarang komposisi MK berubah. Tidak ada lagi Paman Usman di situ. Bahkan orang-orang yang menduduki sebagai ketua MK dan wakil ketua MK adalah orang-orang yang kemarin menolak meloloskan Gibran sebagai cawapres. Ada harapan di situ. Maka harapan ini
harus kita dorong, harus kita dukung oleh rakyat.